Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cahyana Bintang Fajar, NIM 2102665, mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Sebelum saya menjelaskan TMT saya menyatakan diri untuk mendaftar sebagai asisten praktikum pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman tahun 2022. Untuk alasan mengapa saya menjadi asisten praktikum dan jawaban dari pertanyaan Ibu Rosa, saya lampirkan di akhir video. Sekarang kita menjelaskan TMT dulu. Pertama, kita include library. Di sini saya memanggil library string, stdio.h, dan stdlib.h. String ini nantinya saya akan gunakan sebagai strcpy, strlen, dan strcmp. Lalu stdlib ini saya gunakan untuk membersihkan cmd. Kalau stdio.h ini sudah biasa ya. Nah, standar input output. Nah, lanjut ke tab devstruct. Ini ada ID, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Saya membuat dua tabel di sini, yaitu tabel akun dan tabel senjata. Masing-masing ada 4 kolom. Seperti itu. Untuk senjata, di sini ada kode senjata. Kode senjata ini sebagai foreign key di tabel akun. Nah, ini. Kita lanjut ke berikutnya, ada struct new table. Struct ini fungsinya untuk menjoin tabel akun dan tabel senjata nantinya. Lalu di sini ada variabel global untuk masing-masing indeks, indeks pita, indeks kata, indeks akun, indeks senjata, indeks query. Lalu di sini ada variabel global untuk mencari maksimal dari masing-masing kolom agar memprint spasi nantinya ya, agar rapi memprint spasi. Lalu di sini ada query, current word. Query ini saya masukkan untuk memisahkan ini. Lalu ada prosedur, di sini ada prosedur insert query, reset query, dan list query. Lalu ada mesin katanya, ada start word, reset word, increment word, get current word, dan end of process. Lalu sequential filenya ada open data dan save data. Open data ini read atau f scan f ya. Kalau save data ini write atau f print f. Lalu ada query, query ini ada insert, update, delete, dan select, dan lain-lainnya. Ada sorting, find max, dan search. Lanjut ke main. Sini saya bersihkan dulu CMD-nya. Setelah itu saya print ini deklarasi pita, lalu deklarasi tanda. Tanda ini untuk membantu kita di while ini. Karena jika kita ingin keluar dari program, ubah tandanya menjadi 1, maka while akan berhenti. Jika tidak, maka looping di list query ini. Pertama kita ada insert query. Nah, insert query ini sebelumnya kita reset dulu. Reset ini mengosongkan semua yang query ini, variable query dikosongkan semua. Kita scan, lalu di sini kita masukkan satu-satu current word ke dalam variable query. Lalu ada list query ini ada insert, select, update, delete, dan jika selain itu maka query salah. Masing-masing masuk ke prosedurnya. Di sini ada mesin katanya, ada start word, yaitu memulai kata, lalu ada reset word ini untuk mengosongkan kata, mengosongkan current word ini. Lalu increment word ini untuk lanjut ke kata berikutnya, ya next word gitu, seperti ini. Increment word. Lalu get current word itu mendapatkan kata saat ini, get current word. IOP itu end of process. Di sini saya menggunakan semikolon untuk mengakhirinya. Lalu sebelumnya saya masuk dulu ke sini. Di sini ada search, saya menggunakan sequential search. Jika flagnya 1, maka cari akun. Jika flagnya 2, maka cari senjata. Lalu jika ketemu return I, jika tidak return min 1. Lalu ini ada sorting. Sorting ini saya pakai selection sort. Sama seperti tadi, jika flagnya 1 maka sort akun. Jika flagnya 2 maka sort senjata. Lalu di sini ada find max. Di sini saya mencari max dari masing-masing kolom. Deklarasinya panjang nama kolom dulu. Jika ada data yang namanya lebih dari nama kolom, maka ganti maksimalnya, seperti itu. Kita masuk ke sequential filenya. Ada open data dan save data. Open data ini untuk read. Jadi sebelum masuk ke sini, kita open data dulu. Lalu ada save data. Save data itu write ya, untuk menulis di file datnya. Ini read itu membuka file dat, kalau ini menulis di file dat. Sebelumnya, sebelum di write itu di sorting dulu sesuai dengan tipenya. Lalu kita masuk ke insert data, tidak lupa dengan open data dulu.
Nah, jika ininya insert delete, maka masuk ke kondisi ini. Di mana jika ketemu datanya, maka kita delete, jika tidak ketemu, maka kita insert datanya. Yang ini juga sama seperti itu. Jika ketemu, maka kita delete, jika tidak, maka kita insert. Lanjut ke insert update, query ini insert update. Jika datanya ketemu, maka kita perbarui datanya. Jika tidak ketemu, maka insert datanya. Selanjutnya ini insert biasa, insert ini. Jika datanya ketemu, maka print pesan error karena primary key sudah ada. Jika datanya tidak ketemu, maka kita insert. Lalu jangan lupa save karena kita akan men-write-nya di ini, file dat. Lalu ada update data, jangan lupa open data dulu. Lalu jika yang dicari adalah akun, maka masuk ke sini, kita search dulu. Jika datanya ketemu, maka update data. Jika datanya tidak ketemu, maka print error. Data primary key tidak ditemukan. Lalu save, jangan lupa. Lalu ada juga delete data di sini. Delete data ini kita pertama seperti biasa buka dulu datanya, masuk ke kondisi ini. Jika datanya ketemu di sini, maka delete. Jika datanya tidak ketemu, maka print error. Query primary key tidak ditemukan. Yang ini juga sama, bedanya ini akun senjata. Lalu jika selain akun dan senjata, print error. Jangan lupa untuk simpan data karena kita melakukan perubahan. Setiap melakukan perubahan itu jangan lupa disimpan. Lalu di sini ada select data. Di sini saya praktekkan dulu di CMD-nya. Nah, ini sudah ada select akun. Yang pertama, yang ini itu untuk bagian atasnya. Lalu yang ini untuk kolomnya, nama kolom. Lalu kita masuk ke sini, ini bagian bawah kolom yang ini. Ini dipisah dengan plus gitu. Lalu selanjutnya ada ini print datanya. Print data. Setelah kita print data, kita tutup bawahnya dengan garis lagi. Yang lain juga seperti itu. Ini ada join table. Lalu ini ada select table. Jika selain itu print error. Ya, kita lanjut ke list query kali ini, test query. Baik, kali ini kita masuk ke query test. Pertama kita reset dulu ininya. Nah, sebelumnya data senjata S014 ini tidak ada, kita masukkan datanya. Ya, datanya masuk. Selanjutnya ada insert delete senjata ini. Karena datanya sudah ada, maka datanya akan otomatis terdelete. Karena insert delete ini, jika menemukan data maka dia akan menghapus, jika tidak ada maka dia akan menginsert. Kita tes ya datanya tidak ada, nah dia akan menginsert seperti itu. Lalu ada insert update, di sini A015 ini datanya belum ada ya, maka dia otomatis akan menginsert akun. Nah, sekarang kita coba hapus dulu, tadi tidak terlihat. Kita coba ini ya. Nah, datanya ada terinsert otomatis. Dan kita coba update ya, tes menjadi bintang. Kita coba update. Nah, datanya akan terupdate seperti itu. Lalu ada update akun. A003 ini semulanya JJJK, kita masukkan. Nah, dia berubah menjadi bintang DD sesuai yang ini. Lalu ada delete senjata S014. Kita coba kan semuanya ada nih. Kita delete senjata berhasil. Nah, jadi hilang. Lalu kita tes query gagalnya. Yang pertama, insert akun. Nah, insert akunnya gagal karena primary key A001 ini sudah ada seperti itu. Lanjut ke delete akun A015. Oh, delete-nya berhasil karena datanya ada. Kita tes lagi. Nah, query gagal dijalankan karena primary key tidak ditemukan. Sebelumnya itu datanya ada, jadi dia delete-nya berhasil. Sekarang datanya tidak ada. Kita update, coba yang selanjutnya. Nah, update gagal karena data primary key tidak ditemukan. S014 ini kan tidak ada karena sebelumnya kita delete di sini. Lalu kita insert ini. Nah, ini gagal karena weapon ini tabelnya tidak ada. Tabel yang tersedia hanya akun dan senjata. Lalu kita coba lagi ini, create table. Ini juga error karena create ini tidak ada query-nya. Hanya tersedia insert, update, delete, dan select. Lalu yang terakhir ada ini. Nah,
query kurang dari kolom tabel. Seharusnya kolom tabel itu ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang di sini ada 3, 1, 2, 3. Jadi dia error. Lalu kita lanjut ke query tampil. Di sini pertama select table. Nah, listnya itu ada 2 ya, akun dan senjata list tabelnya. Kita coba select akun. Ya, berhasil. Kita lihat sudah sesuai kan. Lalu select senjata. Nah, ini juga berhasil. Sudah sesuai. Lalu ada join table. Ini select akun dan senjata. Khusus join table dia memakai T di depannya. Ya, berhasil. Kita cek dulu di sini. Bintang Fajar, kode senjata favoritnya S003. S003 itu Phantom, Oni Phantom. Sesuai. Selanjutnya cek lagi S001 nih, Vandal Origin ya. Sudah sesuai juga. S010. S010 itu Knife. Ya, Knife sudah sesuai. Dan seterusnya. Jadi ini mengambil dari sini. Lalu ada query tampil yang gagal. Nah, dia gagal karena tabel bintang ini tidak ditemukan. Karena tabel yang tersedia hanya akun dan senjata. Lalu terakhir ada keluar dari program. Bisa menggunakan ini atau ini sama saja. Bisa exit. Mau coba satu lagi juga bisa. Dia keluar dari program. Nah, seperti itu. Alasan saya menjadi asisten praktikum adalah yang pertama, sesuai salah satu prinsip hidup saya yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, saya ingin mewujudkan hal itu dengan cara mengajarkan orang lain atau berbagi kepada orang lain apa yang saya ketahui dan apa yang saya bisa. Selain itu, saya juga menyukai bidang competitive programming yang mungkin bisa membantu saya dalam mengajarkan sesuatu. Lalu, saya juga ingin mencari pengalaman yang menurut saya bermanfaat di masa depan. Menjawab pertanyaan dari Bu Rosa, apa kelebihan saya dibanding calon asisten yang lain adalah saya termasuk beberapa orang yang lebih memahami Alpro ini. Lalu menurut saya, hal yang dibutuhkan untuk menjadi asisten praktikum adalah bukan hanya memahami materi, tetapi juga bisa mengajarkan kepada orang lain. Lalu menurut saya orangnya mudah berkomunikasi dan mudah bergaul dengan orang baru. Sehingga jika sudah kenal, itu akan lebih mudah dalam mengajarnya. Dan orang yang diajarkan juga insya Allah akan lebih mudah dalam memahami materinya. Lalu saya juga sering membantu teman sekelas saya yang kesulitan dalam mata kuliah ini untuk memahami materi yang diberikan. Kadang orang nanya di chat WA atau kalau misalnya kurang mengerti lagi sambil Zoom atau sambil Discord seperti itu. Jadi saya menganggap diri saya bisa mengajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, saya merasa saya cocok untuk hal ini.